Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu audit sistem informasi proses pencetakan KTP elektronik menggunakan COVID-5 pada aplikasi Alpukat Betawi Dinas Dukcapil DKI Jakarta Timur, yang disusun oleh diantaranya Jose Pasaribu, saya sendiri, Bak Krisna, Mas Junaidi, Mas Ahmad Safi'i, dan terakhir Ahmad Jerry. Untuk presentasi kami ada latar belakangnya, di mana NIK itu memiliki atau disebut dengan nomor induk kependudukan yang tercatat di Dinas Dukcapil merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat Indonesia. NIK sudah didapat sejak lahir, sedangkan KTP elektronik didapat jika sudah berumur 17 tahun. Namun tidak jarang terdapat permasalahan pada masyarakat yang telah berumur 17 tahun, yaitu tidak dapat melakukan registrasi untuk pencetakan KTP elektronik karena NIK tidak terdaftar. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka sistem ini harus diaudit untuk melihat seberapa jauh sistem ini dapat berjalan. Dari mulai efektif, semua menu di aplikasi berjalan sebagai prosedur yang ada, sehingga dapat meningkatkan kualitas aplikasi yang telah tersedia. Dengan adanya aplikasi Alpukat Betawi dari Dinas Dukcapil Jakarta Timur memudahkan untuk melakukan registrasi pendaftaran. Aplikasi ini juga berguna untuk mempercepat proses pendaftaran. Next. Untuk metode penelitiannya, dalam melakukan metode penelitian ini, kami penulis melakukan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi pencetakan KTP elektronik berdasarkan standar COVID. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi mengenai proses pencetakan KTP elektronik yang ada di lapangan. Penelitian deskriptif kuantitatif ini digunakan untuk alat untuk menganalisis keterangan mengenai kinerja pencetakan KTP elektronik yang kemudian dihubungkan dengan teori yang ada dalam framework COVID-5. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Ahmad. Oke, terima kasih Mas Jojo untuk melanjutkan presentasi. Selanjutnya saya ingin menjelaskan pengertian audit sistem informasi dan aplikasi. Audit merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Seperti sistem ini, sistem yaitu kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Informasi merupakan data yang telah terorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan manfaat. Jadi, audit sistem informasi merupakan suatu proses dikumpulkannya data dan dievaluasinya bukti untuk menetapkan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi sudah diterapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang sudah sepadan. Seluruh aktivitas dilindungi dengan baik atau disalahgunakan juga dijamin integritasnya data, keandalan, dan juga efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan informasi berbasis komputer. Next. Control Objective for Information and Related Technology atau COVID-5 adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang dikembangkan oleh ISACA, Information System Audit and Control, dengan tujuan memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi, maupun pemerintah dalam mengelola dan manajemen aset atau sumber daya IT. Untuk mencapai tujuan enterprise tersebut, COVID-5 memberikan layanan kerangka kerja secara komprehensif
untuk membantu pemerintah dan manajemen IT dalam sebuah perusahaan mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi COVID-5 for Information Security lebih ditekankan pada keamanan informasi, memberikan gambaran secara detail dan praktikal tentang panduan bagi para profesional. Keamanan informasi dan orang-orang merupakan bagian dari enterprise yang memiliki ketertarikan di bidang keamanan informasi. Next, untuk pembahasan kita kelompok kami pertama mengumpulkan data. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menyebar kuesioner kepada masyarakat pengguna aplikasi Alpukat Betawi di DKI Jakarta. Kita ambil untuk sampling 30 responden yang bertujuan untuk mengetahui proses dari pencetakan KTP elektronik melalui aplikasi tersebut apakah efektif. Yang kedua, kelompok kami mengolah data dengan kuesioner dengan level Mentuti. Setelah dilakukan penyebaran kuesioner, selanjutnya dapat dilakukan pengolahan data. Pengolahan data kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pencetakan KTP elektronik melalui aplikasi Alpukat Betawi di DKI Jakarta. Untuk dapat menjelaskan hasil analisis dan kajian tentang level Mentuti. Next, selanjutnya saya teruskan ke Mbak Krisna. Baik, untuk selanjutnya itu ada rekomendasi terhadap domain yang kami ambil, yaitu domain MEA. Di sini ada berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan rekomendasi terhadap domain MEA sebagai berikut. Dilaksanakan untuk domain MEA 01 dengan hasil 2,6 atau established process dengan level kematangan 3, yaitu defined process. Dilaksanakannya sosialisasi penggunaan aplikasi Alpukat Betawi sehingga banyak masyarakat awam bisa lebih mengoptimalkan menu yang sudah ada. Perlu ditingkatkan lagi koordinasi kepada tim IT bila terjadi bug atau kesalahan pada aplikasi agar pengguna bisa diberi solusi tercepat untuk masalah yang muncul. Terus selanjutnya untuk MEA 02 dengan hasil 2,9 established process dengan level kematangan 3 diharapkan dapat terus melakukan pemantauan pada aplikasi Alpukat Betawi dan melakukan maintenance secara berkala guna mengurangi terjadinya error atau kesalahan. Untuk MEA 03 dengan hasil maturity 2,8 di established process dengan level kematangan 3 diharapkan aplikasi tetap berjalan sesuai dengan yang dibutuhkan dan tidak melanggar peraturan yang ada. Lanjut yaitu di kuantifikasi hasil kuesioner. Ini merupakan nilai-nilainya, misalkan jawabannya 0 maka levelnya 0, misalkan jawabannya 1 maka hasilnya 1. Setelah kami melakukan perhitungan, untuk MEA 01 didapatkan indeks di 2,6 dengan level maturity 3 atau biasanya di defined process. MEA 02 di indeksnya 2,9, level maturity-nya 3, defined process, dan MEA 03 di 2,8 indeksnya dengan level maturity 3 di defined process juga, sehingga jika dirata-ratakan indeksnya di 2,7 dengan level maturity 3 di defined process. Tabel ini merupakan hasil perhitungan domain MEA dan pembulatannya. Selain menghitung domain, kita juga perlu untuk mengetahui gap yang ada pada domain agar lebih tepat akurat dalam memberikan rekomendasi. Sebelum ke gap, kita harus analisis dulu untuk level terendah dari setiap domain. Nah, ini kebetulan untuk yang kami teliti, domain terendah itu ada di domain MEA 01 dengan maturity 2,6. Mengetahui hasil analisis domain terendah sangat membantu perusahaan untuk berbenah agar bisa lebih memaksimalkan lagi setiap proses yang ada. Domain MEA 01 memiliki hasil terendah yaitu di 2,6. Lanjut ke gap tingkat kematangan. Di sini kita MEA 01 saat ini indeksnya di 2,6, sementara harapan kita nilainya ada di 5, sehingga gapnya ada di 2,4. MEA 02 saat ini indeksnya di 2,9 dengan harapan kita mendapatkan nilai 5, sementara jadi gapnya ada di 2,1. MEA 03 saat ini nilainya di 2,8 dengan nilai harapan 5, berarti gapnya ada di 2,2. Dari hasil analisis rekapitulasi tingkat kematangan yang sudah dilakukan,
dapat diketahui selisih atau gap tingkat kematangan hasil kuesioner dengan tingkat kematangan yang diharapkan di gapnya. Lanjut ke diagram chart. Dari tabel gap di atas dapat dilihat chart berikut. Merah ini merupakan level yang diharapkan ada di titik 5. Biru ini nilai rata-ratanya dari indeks yang sudah kita hitung. Sementara yang hijau ini merupakan gap yang sudah kita hitung juga. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, jika dilihat dari chart masih terhitung jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan di beberapa domain, terutama di domain MEA 01. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Mas Juna. Kesimpulan dari yang telah dipaparkan dari kelompok 3, kesimpulannya yaitu tentang audit sistem informasi ini memberikan layanan publik secara daring kepada masyarakat oleh instansi pemerintah di saat sekarang ini sudah menjadi suatu keharusan. Apalagi perkembangan teknologi yang semakin terus berkembang di masyarakat membuat kebutuhan akan layanan daring menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi layanan administrasi kependudukan daring Alpukat atau akses langsung pelayanan dokumen kependudukan cepat dan akurat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta agar menjadi layanan utama yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Pada aplikasi Alpukat Betawi yang telah berjalan saat ini sudah memenuhi persyaratan untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan dokumen persyaratan pelayanan cepat dengan tingkat penyelesaian dokumen kependudukan yang sesuai dengan pengajuan permohonan dari masyarakat. Namun dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi Alpukat Betawi belum optimal menciptakan kepuasan kepada masyarakat. Dalam prosesnya, pelayanan daring ini masih perlu diperbaiki agar dapat menciptakan pelayanan yang sesuai harapan dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Next. Saran 1 yaitu melakukan peningkatan kualitas atau kompetensi sumber daya pegawai Dinas Dukcapil Jakarta Timur yang terlibat dalam pengelolaan pelayanan daring Alpukat Betawi serta membuat SOP yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh petugas dalam melaksanakan layanan Alpukat Betawi. 2. Perlu dilakukan penguatan dari teknis aplikasinya agar fungsi-fungsi yang ada berjalan dengan lancar. Terus yang ketiga, perlu akomodir fitur-fitur layanan yang belum masuk ke dalam Alpukat Betawi sehingga dapat mengakomodir semua fitur-fitur layanan. 4. Sebaiknya aplikasi ini dapat lebih dikembangkan agar lebih terstruktur lagi pada prosedur tahap pelayanan yang disajikan oleh aplikasi Alpukat Betawi sehingga dapat lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan pelayanan secara online dengan penambahan fitur download formulir, upload persyaratan yang lebih terorganisir pada aplikasi dan layanan tracking guna mengetahui sampai mana permohonan tersebut telah diproses. Mungkin cukup sekian dari presentasi atau penjelasan dari kelompok 3 kami. Masih banyak kekurangan mungkin yang kami sampaikan. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 3. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya.